Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita tundukkan diri kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat juga syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh bersekutu bersama-sama keluarga kami dan terlebih dengan Tuhan sendiri. Dan kami punya waktu yang sangat berharga. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di hari Jumat Agung ini. Tuhan kiranya menolong kami, roh hikmat-Mu akan menolong setiap jemaat-Mu untuk memahami dan mengerti, mencerna kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang akan kami dengar bersama-sama boleh memberkati dan meneguhkan iman percaya kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kalau Tuhan sudah memimpin persiapan hamba-Mu, Tuhan juga akan memimpin penyampaiannya pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Beri kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba untuk mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan yang taat. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang sumber kebenaran itu, kami menyerahkan hidup dan doa kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kalau pagi hari ini kita boleh kembali merayakan hari yang sangat kudus bagi umat Kristiani, yaitu Jumat Agung. Mari kita membaca bagian kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 27 ayat ke-46 sampai yang ke-50. Matius 27 ayat 46 sampai ayat yang ke-50. Sekali lagi Matius 27 ayat 45 maksud saya sampai yang ke-50. Begini bunyi firman Tuhan. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memperingati Jumat Agung. Kenapa disebut Jumat Agung? Karena menurut kesaksian Alkitab, pada hari Jumat inilah Yesus, Sang Mesias yang datang ke dalam dunia untuk menebus dosa manusia, mengalami kematian. Dan hari ini kita akan merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan yang menggambarkan betapa kehidupan Sang Mesias, kehidupan Sang Yesus Kristus dalam rangka karya agungnya menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Pada episode di atas kayu salib, Yesus harus menyerahkan nyawanya. Saudaraku yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, gara-gara virus COVID-19, maka banyak sekali berita-berita yang menyedihkan. Ada seorang rekan hamba Tuhan yang harus dipanggil Tuhan karena positif COVID-19. Ada juga rekan penatua dari gereja lain, maksud saya bukan gereja GKMI, juga meninggal karena virus ini. Ada rekan, ada sahabat yang juga meninggal karena virus ini. Belum lagi ditambah ratusan orang, bahkan ribuan orang, bukan hanya di Indonesia, hampir di seluruh belahan dunia ini
banyak orang yang meninggal karena virus COVID-19 ini. Artinya kalau ada satu orang meninggal, maka ada orang yang bersedih karena ditinggalkan. Jadi artinya kalau ada ribuan orang yang meninggal, maka ada lebih lagi ribuan orang yang merasa kehilangan karena ditinggal orang yang dikasihinya. Ada jemaat yang harus kehilangan gembala jemaatnya. Ada seorang istri yang harus kehilangan suaminya. Ada seorang suami yang harus kehilangan istrinya. Ada anak-anak yang harus kehilangan orang tuanya. Sungguh hal yang menyedihkan kalau kita harus ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi. Kepedihan, duka itu akan mewarnai kehidupan kita. Dan kemarin petang tepatnya Indonesia, khususnya dunia musik Indonesia juga harus kehilangan sosok musikus yang sangat disegani karena kualitas musiknya yang begitu luar biasa, yaitu Glenn Fredly. Mungkin bagi yang mengidolakan Glenn Fredly akan merasa kehilangan besar. Dan bagi saya industri musik Indonesia juga pasti kehilangan. Karena Glenn Fredly adalah orang yang sangat mempengaruhi dunia musik di Indonesia ini. Sekali lagi, ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi dan kita cintai, sungguh itu menyesakkan dan menyedihkan. Saudaraku yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, bukan bermaksud meremehkan duka yang sedang bergelayut di ribuan orang karena ditinggalkan orang-orang dicintainya. Bukan bermaksud juga mengentengkan rasa pedih dan duka karena kehilangan orang-orang yang dicintainya. Tetapi saya mau mengatakan berdasarkan kebenaran firman Tuhan, kesedihan yang paling sedih, bahkan disebut tragedi, itu adalah ketika manusia ditinggalkan oleh Allahnya. Tragedi terbesar itu adalah ketika manusia kehilangan sumber hidupnya. Tragedi yang menyesakkan dan sangat memedihkan, bahkan sangat-sangat memilukan adalah ketika manusia terpisah dari Allahnya. Dan itulah yang dialami, yang diwujud nyatakan oleh Yesus di atas kayu salib. Di Matius 27:46 yang kita baca, dia berteriak, dia berseru di sisa-sisa tenaganya. Dia berkata dan berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudaraku yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, itu adalah kepedihan yang luar biasa. Tapi sebelum kita mengangkat makna dari seruan Tuhan Yesus, Eli, Eli lama sabachthani, mari kita lihat sejenak tentang fenomena-fenomena alam di sekitar kematian Tuhan Yesus. Dan bagi saya itu adalah hal yang luar biasa. Matius dan beberapa Injil juga mencatat bagian-bagian ini. Yang pertama, ketika Yesus di atas kayu salib dan menyerahkan nyawanya, maka gelap gulita itu menyelimuti dunia ini selama 3 jam. Dari 12 siang sampai jam 3 sore gelap gulita. Dan para ahli kitab dan para penafsir meyakini itu bukan gerhana matahari seperti yang kita sering lihat atau beberapa dari kita pernah melihatnya. Bukan. Karena biasanya menurut ilmuwan gerhana matahari itu paling lama 15 menit. Tapi gelap gulita saat Yesus di atas kayu salib menjelang dia menyerahkan nyawanya, itu 3 jam menyelimuti bumi ini. Gelap gulita. Kemudian disusul ada gempa bumi. Dan tabir bait Allah sobek atau terbelah dari atas ke bawah menjadi 2. Apa yang disebut tabir bait Allah? Itu adalah alat penyekat antara ruang suci dan ruang maha suci.
Artinya kematian Tuhan Yesus bukanlah kematian pribadi yang biasa. Belum pernah tercatat dalam sejarah bahwa ada kematian pribadi, bahkan termasuk pribadi yang paling suci di dunia ini, yang sampai menggelapkan bumi ini selama 3 jam. Dan belum ada gara-gara kematian sosok suci atau orang dianggap saleh sampai mengguncangkan bumi ini. Dan Matius kitab Injil mencatat gempa bumi. Dan yang ketiga, fenomena itu adalah tabir Allah terbelah, pemisah antara ruang maha suci dan ruang maha suci itu terbelah. Artinya apa? Artinya sudah tidak ada sekat lagi antara Allah dan manusia berdosa karena kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Persekutuan yang rusak karena dosa manusia, dengan Yesus mengatakan sudah selesai, maka persekutuan itu menjadi tidak terhalang lagi karena ada salib Kristus dan ada Kristus yang menjadi korban penebus salah dan dosa itu. Lalu apa makna dari ungkapan dan seruan Tuhan Yesus, Eli, Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang pertama, dan ini yang sangat luar biasa, bahwa ungkapan Tuhan Yesus, Eli, Eli lama sabachthani, itu merupakan penggenapan dari hal-hal yang sudah disampaikan ratusan tahun sebelumnya. Dan yang paling akurat itu merupakan penggenapan nubuatan dari Mazmur 22. Saudara yang di rumah boleh membuka dan mulai mengikuti pembacaan Mazmur di sana, dan sambil mendengarkan khotbah ini coba cek bahwa apa yang dialami oleh Tuhan Yesus di kayu salib itu merupakan penggenapan dari apa yang diungkapkan di Mazmur 22. Bahkan para ahli Alkitab mengatakan bahwa Mazmur 22 itu merupakan kaligrafi atau merupakan skenario awal ilham ilahi untuk menceritakan betapa nanti ada anak manusia, anak domba Allah itu yang akan mati di atas kayu salib, dan matinya secara luar biasa. Dan Mazmur yang terpisah zamannya sekitar ratusan tahun, bahkan ada yang mengatakan itu 1000 tahun, itu menuliskan dengan detail. Dan kalau ini disebut kebetulan, sangat tidak masuk akal karena begitu akurat digenapi. Mulai dari pakaiannya yang dibagi-bagikan, mulai dari tulang-tulangnya yang terpisah dari sendi-sendi, mulai teriakannya di waktu siang dan teriakannya menjelang malam, digenapi. Banyak hal, bahkan ada beberapa ahli, saya tidak menghitung, hampir 15 poin yang ada di Mazmur 22 digenapi dalam episode penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Jadi ungkapan Yesus di atas kayu salib, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, itu adalah penggenapan dari Mazmur 22. Yang kedua, makna dari ungkapan dan seruan Tuhan Yesus, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, itu menggambarkan penderitaan orang berdosa, menggambarkan penderitaan, jeritan pilu, jeritan yang paling menyedihkan dari orang yang mengalami kehidupan yang terpisah dari Allah, seperti yang awal tadi saya infokan. Jadi ungkapan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, itu adalah jeritan kengerian karena ditinggalkan oleh Allah, jeritan kengerian karena hidup terpisah dari Allah. Dan Yesus memang mengalami episode itu karena dia menanggung dosa manusia, karena semua dosa manusia ditanggung dan Yesus dengan rela menanggung itu. Maka dosa yang merupakan kejijikan di mata Allah, dosa yang merupakan kejijikan di mata Allah yang Maha Kudus, itu ditanggung dalam diri Yesus.
sehingga di hadapan Allah yang ada adalah bagaimana Allah melihat putranya, putra tunggalnya menanggung itu semua, dan Allah tidak bisa mengingkari keberadaan bahwa dia sangat jijik melihat dosa itu, dan Allah harus meninggalkan orang-orang yang berdosa, dan Allah harus meninggalkan Yesus yang menanggung dosa manusia. Jeritan itu adalah jeritan pilu orang-orang yang berdosa karena terpisah hidupnya dari Allah. Jadi Yesus ingin menyatakan, ini loh akibatnya kalau engkau berdosa, hidupmu terpisah dari Allah, hidupmu ditinggalkan oleh Allah, hidupmu tidak ada lagi kehidupan, karena engkau telah ditinggalkan oleh sang sumber kehidupan itu. Yesus ingin menunjukkan dengan dirinya sendiri bagaimana orang yang berdosa itu benar-benar terpisah. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, makanya Yesus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku? Dan bagi orang yang berdosa dan tidak ada pertobatan di dalam hidupnya untuk percaya kepada Yesus Kristus, maka sudah dipastikan dia akan mengalami keterpisahan kekal dengan Allah itu. Maka dia akan terus menjerit, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku? Dan itu tidak akan ada penyelesaian ketika sudah ada di dalam neraka. Cerita Tuhan Yesus, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, juga mengandung makna bahwa neraka, hukuman Allah yang kekal itu ada. Dan Yesus menanggung itu semua. Dosamu dan dosaku, Yesus yang menanggung. Segala kesalahanmu dan kesalahanku yang membuat kita terpisah dari Allah, Yesus yang tanggung. Dan Yesus menyadari keterpisahan dengan Allah itu sangat menyakitkan. Dan yang ketiga, yang terakhir, seruan Tuhan Yesus, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu menunjukkan bahwa Yesus mati untuk menebus dosa manusia, atau tepatnya menebus manusia dari kuasa dan belenggu dosa. Yesus rela menderita, Yesus rela disesah, Yesus rela dimahkotai duri, dan punyanya Yesus harus disalibkan demi untuk menebus manusia dari dosa. Saya ingin membacakan bagian dari Yesaya 53 ayat 2 sampai yang kelima. Yesaya 53 ayat 2 sampai yang kelima. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaranya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Luar biasa. Yesus harus menebus hidupmu. Yesus harus menggantikan posisimu sebagai terhukum karena dosa-dosa kita yang begitu berjibun, karena kesalahan-kesalahan kita yang merupakan kejijikan dari mata Allah ditanggung oleh Tuhan Yesus dengan cara yang sangat-sangat mengerikan.
dengan penderitaan yang tiada terperi dan tidak pernah diterima oleh akal. Tapi penderitaan itu sungguh real, diderita, ditanggung oleh Yesus. Demi siapa? Demi saudara dan saya. Demi hidupmu dan hidupku yang brengsek, yang merupakan kejijikan di mata Allah. Dan teriakan Yesus, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Merupakan pintu masuk bagi kita untuk menikmati rahmat Tuhan. Kasih sayang Allah kembali terulur di dalam kehidupan kita. Rentangan tangan Tuhan Yesus di atas kayu salib, mahkota duri yang harus disematkan, tombak yang menusuk lambungnya, tangan dan kaki yang harus dipaku, rela Yesus tanggung untuk membuka tabir pemisah selama ini antara hidupmu dengan Allah, antara kehidupan saudara dan kehidupan saya dengan Allah. Dan itulah harga yang harus dibayar oleh Yesus demi cintanya kepada saudara dan kepada saya. Allah adalah Allah yang Maha Kasih. Makanya dia tidak mau menghukum saudara dan saya. Tetapi sebenarnya kalau kita telaah penderitaan Tuhan Yesus, itu adalah bukti wujud bahwa Allah juga Maha Adil. Bahwa setiap kesalahan tidak bisa ditolerir. Semua kesalahan harus dihukum dengan setimpal. Tetapi Allah yang kasih dan Allah yang adil menunjukkan kasih dan keadilannya yang seakan-akan berkontradiktif dalam diri Allah. Tetapi Allah menunjukkan kasih dan keadilannya antara ingin menghukum manusia yang berdosa dan tidak ingin menghukum manusia yang dikasihinya. Allah mendemonstrasikan sebuah tindakan yang disebut pengorbanan. Dan pengorbanan itu harus menunjuk kepada pribadi anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Sehingga ungkapan Tuhan Yesus di Yohanes 3:16 tergenapi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Yesus yang tersalib, dan seruan Tuhan Yesus di atas salib, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, adalah jalan untuk menebus saudara dan saya dari belenggu dosa. Indah bukan? Jeritan kesakitan itu Yesus yang menyerukan. Jeritan pilu karena ditinggalkan oleh Allah, Yesus yang menanggung, bukan saudara dan bukan saya. Karena Yesus dengan kasihnya, dengan kerelaan ilahinya, dia menanggung dosamu dan dosaku. Kiranya Jumat Agung ini kita maknai bahwa kita ditebus, kita boleh menikmati kehidupan, persekutuan kita dipulihkan. Ada pengorbanan Yesus yang tidak remeh, ada pengorbanan Kristus yang serius dikerjakan, yaitu dengan memberikan dirinya sendiri, menumpahkan darahnya sendiri, supaya saudara kembali dimuliakan oleh Allah, dipulihkan oleh Allah, dan diangkat kembali menjadi anak-anaknya. Makanya Tuhan Yesus bilang, barang siapa yang percaya, dia akan diselamatkan. Tapi barang siapa yang tidak mau percaya, maka dia akan menjerit pilu sampai di neraka kekal nanti. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau itu terjadi dalam hidup saudara, terlambat. Tetapi hari ini pintu anugerah itu masih dibukakan. Yesus membuka tangannya dan hatinya mengundang saudara, mari bertobatlah kamu, mari akui dosamu dan percayalah kepadaku sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Karena aku sudah menebus dosamu, sudah menebus hidupmu dari dosa, dan aku memberi engkau hidup yang kekal itu. Kiranya renungan firman Tuhan pagi hari ini boleh meneguhkan kita di Jumat Agung ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat karya agungmu untuk menebus kami dari dosa. Tuhan yang harus kesakitan, Tuhan yang harus dihinakan, Tuhan sendiri yang harus dicemooh, diolok-olok, Tuhan sendiri yang harus diludahi, dimahkotai duri, dan akhirnya harus mati di atas kayu salib.
dan itu karena kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah kasih-Mu yang ajaib, yang mengubahkan kami dari setru Allah menjadi kekasih Allah. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami terus hidup di dalam iman percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini, di hari Jumat Agung ini, Tuhan Yesus juga mengundang saudara dan saya untuk memasuki perjamuan kudus. Tetapi sebelum kita memasuki perjamuan kudus ini, sebaiknya kita mengerti makna dari perjamuan kudus itu sendiri. Perjamuan kudus adalah penetapan dan perintah langsung dari Tuhan Yesus sendiri bagi para murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Perjamuan kudus juga merupakan lambang persekutuan kita dengan Allah di dalam Yesus Kristus yang karena kasih karunia-Nya telah mempersekutukan kita dengan Allah yang Maha Kudus. Itu artinya bahwa sebagai murid-murid Kristus, maka karya dan hidup Kristus harus mewujud nyata juga di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan perjamuan kudus diperuntukkan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Artinya bagi jemaat atau anak-anak yang belum dibaptis dan belum mengaku percaya secara pribadi dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus, maka dia belum diperkenan untuk mengikuti perjamuan kudus ini. Mari kita akan berdoa sebelum kita menikmati perjamuan Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, buat pagi hari ini Tuhan sudah mengundang kami di dalam perjamuan yang kudus ini. Layakkan dan ampuni kami, karena kami adalah manusia yang terbatas dan penuh cacat celah. Biarlah pengampunan Kristus boleh membawa sukacita kami untuk hadir dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita memasuki perjamuan kudus, mari kita dengarkanlah kebenaran firman Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23 dan seterusnya. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengangkat roti di atas kepala kita dan kita pegang dengan tangan kita. Mari kita bersyukur atasnya, karena inilah undangan Tuhan. Tubuh Kristus yang terpecah bagimu, bagi ketebusan dosamu, dan kasih karunia Allah yang penuh pengampunan itu mengalir atas persekutuan di dalam terpecahnya roti ini sebagai lambang
terpecah-pecahnya tubuh Kristus demi ketebusan dosamu dan dosaku. Mari kita makan dengan penuh ucapan syukur dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mari kita pegang cawan di tangan kanan kita dan kita angkat. Saudara yang terkasih, anggur ini adalah lambang tertumpahnya darah Kristus bagi ketebusan dosamu dan dosaku. Hanya oleh penumpahan darah yang maha kudus inilah ada pengampunan dosa. Mari dengan penuh syukur kita minum anggur ini di dalam nama Yesus Kristus, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan. Mari kita berdoa dalam doa syukur kita. Segala puji, hormat juga syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh menikmati perjamuan kudus, kami boleh memperingati sengsara Kristus, kami boleh memperingati bagaimana Yesus Kristus harus mati dan menderita, tubuh Tuhan tercabik-cabik, darah Kristus harus tercurah demi ketebusan dosa kami. Sungguh agung kasih-Mu, sungguh mulia pengorbananmu ya Tuhan. Karena kasih dan pengorbanan itulah yang memungkinkan kami dipersekutukan kembali di dalam kasih karunia Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami yakin darah-Mu yang sudah tertumpah sanggup menopang kehidupan kami, sanggup memulihkan segala sakit penyakit kami. Bilur-bilur-Mu sanggup menghidupkan kami kembali, memulihkan kesusahan kami, memulihkan segala sakit kami. Dan darah serta bilur-bilur-Mu cukup bagi kami untuk menghadapi kehidupan yang tidak mudah ini. Percayalah jemaat yang dikasihi Tuhan, darah Kristus yang tertumpah cukup bagi kita untuk menghadapi kehidupan yang tidak mudah ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang dalam pergumulan berat Tuhan akan angkat dan Tuhan akan memberikan kelegaan. Percayalah, hanya di dalam Yesus Kristuslah kita akan menemukan damai sejahtera, sukacita, dan keajaiban-keajaiban pertolongan Tuhan nyata atas hidup saudara, dan hidup saya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan sungguh-sungguh bersyukur dan menyerahkan hidup dan doa kami. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.